Jadi pada tanggal 26 Maret 2015 di UI itu ditemukan jasad dari salah satu mahasiswa di sana yang bernama Ashena Ahad Dori berumur 19 tahun. Ashena ini ditemukan telah mengapung di Danau Kenanga UI, yang kalau kalian pernah ke UI pasti pada tahu deh danau itu. Soalnya itu emang ikonik banget. Ashena yang biasa dipanggil dengan sebutan Ace sama teman-temannya ini adalah mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2013. Nah, kita dengarnya aja otaknya kayak udah nggak nyampe gitu ya. Itu jurusannya terkesan pinter banget, karena emang si Ace ini orangnya pinter, gengs. Dia tuh suka ikut semacam lomba-lomba olimpiade, dan pernah akhirnya nih menang sebagai juara olimpiade biologi di tingkat regional. Jadi semacam tingkatan daerah gitu. Tapi entah kenapa, dirinya ini nggak dikirim untuk lanjut ke tingkat nasional atau satu Indonesia. Jadilah di situ dia nih katanya merasa kecewa dan depresi berat. Kenapa kok Ace ini kan udah jelas-jelas menang di daerahnya, harusnya dikirim dan lanjut ke tingkat nasional dong. Hal tersebutlah yang awalnya banget dianggap sama para polisi nih sebagai alasan dari Ace memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya di Danau UI. Jadi semacam kayak berontak karena depresi gitu. Kenapa kok polisi bisa menyimpulkan hal tersebut? Soalnya memang setelah keluarganya diinterogasi dan teman-teman dekatnya juga, menurut pengakuan dari ibunya Ace ini sendiri, anaknya emang pernah curhat sama dirinya tentang masalah tersebut yang dia nggak dikirim ke lomba tingkat nasional. Terus di kamar kosnya Ace, jadi si Ace ini di Depok ngekos ya gengs, ya biasalah anak kuliahan. Di situ di kosannya ditemukan sebuah memo yang berisikan catatan dari dirinya. Tetapi menurut ayah dan ibunya beserta teman-teman yang lumayan dekat sama si Ace ini, yang lumayan mengenal lah sosoknya, mereka ini merasa kayaknya nggak mungkin deh kalau Ace ini bunuh diri hanya karena hal seperti itu. Ya emang sih kita nggak akan pernah tahu ya, tingkatan stres dan permasalahan orang itu kan emang beda-beda. Yang biasanya kita bisa anggap sepele, mungkin menurut orang itu terasa sangat berat sampai orang itu mikirin kayak pusing banget ya pokoknya. Namun ya balik lagi nih, kalau menurut feeling dan perasaan dari orang tua kan emang biasanya suka ajaib tuh, yang nggak bisa dijelasin pakai logika. Nah menurut mereka, sepertinya anaknya ini tuh dibunuh, bukan bunuh diri. Tapi siapa yang tega melakukan hal seperti itu? Dan apa motifnya? Nah, tadi kan selain Ace ini curhat ke ibunya, di dalamnya itu kan ditemukan sebuah catatan. Emang catatan apa sih? Jadi ada catatan tulisannya kayak begini, gengs. Kurang lebih kalau diartikan itu seperti ini, gengs. Tidak akan kembali dari keabadian, tolong jangan cari untuk keberadaan, saya meminta maaf atas segalanya. Awalnya memo ini memang dianggap sebagai ucapan pamit dari Ace terhadap orang-orang sekitarnya, sebelum ia akhirnya memutuskan untuk menenggelamkan dirinya sendiri di dalam danau. Tapi yang menariknya di sini adalah, saat diteliti lagi nih, tulisan dan kata-kata tersebut oleh para ahli disimpulkan kalau kata-kata yang digunakan itu ada kejanggalan. Yang mana biasanya, ini gue mengutip dari salah satu artikel yang memang membahas kasus ini ya. Kalau orang yang depresi dan ingin bunuh diri dan meninggalkan sebuah surat atau catatan untuk keluarga ataupun orang sekitarnya, itu biasanya cenderung penuh dengan kata-kata sedih, negatif, yang dalam artian semacam kalut dan putus asa. Karena sehingga dia ini kan mau mengakhiri hidupnya kan. Karena biasanya memang hal itulah yang ingin disampaikan oleh si orang yang depresi ini, agar orang lain tuh tahu alasan dia mau bunuh diri itu kenapa, ya karena sedesperate itu. Tapi kalau kata-kata di memo ini kan terkesan hanya sebuah catatan singkat yang maknanya juga general banget, gak spesifik, dan juga nggak ada kata ganti dari orang pertama atau subjeknya siapa. Tuh, jadi kan di situ langsung tulisannya will not return, bukan I will not return. Terus please don't search for existence, bukan my existence. Dan kata my apologies for everything itu dikesankan dengan kata-kata yang tenang dan bukan semacam sesuatu yang kalut gitu. Terlalu baku dan general aja kalau dibaca. Itu semua dari kata para pengamat ya. Ya gue juga sebenarnya kurang paham juga buat ngebaca emosi orang melalui tulisan. Itu kan ada ilmunya sendiri. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, memang kata-kata tersebut tuh general banget, terkesan resmi, dan nggak kayak orang depresi gitu. Malah gue bacanya, itu tipe-tipe kayak tulisan-tulisan atau kalimat yang formal, yang biasanya ditunjukkan ke rekan bisnis atau ke bos malahan. Bahasanya baku banget. Dari situ, akhirnya kasus yang diduga sebagai kasus bunuh diri berubah menjadi kasus pembunuhan. Sebab surat tadi itu akhirnya dianggap bukan ditulis oleh Ashena sendiri, melainkan oleh orang lain. Dan akhirnya dilakukanlah otopsi. Dari hasil otopsinya, memang diketahui bahwa Ace ini tewas di dalam air dalam keadaan masih hidup. Karena tubuh korbannya itu sendiri dipenuhi oleh air. Maksudnya, dirinya ini tidak tewas duluan, terus baru ditenggelamin gitu. Karena kalau biasanya orang yang tewas duluan lalu baru diceburin, air yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak akan terlalu banyak. Dan juga di situ ditemukan beberapa luka lebam yang terdapat kayak ada di dekat pelipis mata, telinga,
dan juga bibir. Itu dari hasil otopsinya. Tapi anehnya adalah, saat Aceh ini tenggelam, dia itu membawa sebuah tas yang berisi batu sebesar 14 kilo. Jadi kayak batu-batu konblok gitu, gengs. Untuk apa? Biar dia nggak naik ke permukaan. Nggak tahu ya, tapi sebenarnya kalau logikanya nih, orang mau bunuh diri di laut gitu kan, ya nyebur aja gitu. Nggak usah nafas selama beberapa lama, hingga akhirnya tersedak terus ya udah kan. Tapi ini sampai bawa batunya 14 kilo. Apakah itu make sense? Nggak tahu ya, gue juga sebenarnya nggak bisa berpikir dari jalan pikiran orang lain. Menurut kalian gimana? Komen di bawah deh. Dan karena kejanggalan tersebut, maka diduga nih, Aceh ini ditenggelamkan dalam keadaan pingsan. Belum tewas ya gengs, tapi pingsan dulu, masih hidup nih. Terus dia diceburin. Dikasihlah itu batu 14 kilo di dalam ransel, biar dia memang tenggelam dan mati di dalam air. Ya namanya orang lagi pingsan, diceburin di dalam air nggak bisa napas. Nah jadinya alibinya nih kan, dia bukan tewas di luar air, tapi emang meninggal saat dia di dalam air. Dan seolah-olah hal itu menjadikan dia bunuh diri sambil ninggalin surat wasiat ataupun catatan di kosannya tadi. Ngerti nggak? Yang mana langsung gue berpikiran nih, wah berarti ini udah terencana dong. Sampai bisa kepikiran buat alibi kayak gitu. Yang mana korbannya nih seolah-olah bunuh diri di dalam air. Berasa kayak nonton penjahat di Detektif Conan nggak sih? Nih ya, ada beberapa hal-hal lagi yang bisa menguatkan dugaan pembunuhan yang terjadi di sini, gengs. Jadi, pada sepatunya Aceh, dua-duanya nih di bagian belakang, itu robek semacam rusak terkoyak gitu. Yang mana hal tersebut tuh berarti menandakan kalau dia diseret dalam keadaan pingsan. Jadi, yaitu sepatunya nyeret tanah sampai sobek. Beberapa orang diinterogasi dalam kejadian ini dan katanya dari keterangan masing-masing orang nih yang ada sekitar 15 orangan, kesaksian mereka tuh beda-beda, gengs. Namun semuanya mempunyai alibi yang nggak bisa membuat polisi ini menentukan siapakah pelakunya. Banyak yang mencurigai suspek atau tersangka dalam kasus ini adalah seorang teman korban yang berinisial J, yang memang dirinya ini adalah orang pertama yang menemukan surat wasiat di dalam kamar kosnya Aceh dan memberikannya kepada pihak polisi. Alasan temannya J itu bisa masuk ke dalam kamar kosannya Aceh itu karena katanya disuruh tantenya Aceh. Soalnya si tantenya ini khawatir. Udah 4 hari si Aceh ini dihubungin kok nggak ada kabarnya. Jadi tolong dong dicek tuh di kamarnya. Jadilah si J ini masuk ke dalam kamar kosnya yang pada saat itu ditemenin sama bapak pemilik kos untuk membukakan pintu kamar. Tapi ya itu sih katanya, ini ya katanya berita ya, kesaksian dari si J ini ceritanya selalu berubah-ubah yang membuat dirinya ini semakin dicurigai dan menjadi tersangka walaupun belum ada bukti yang kuat yang bisa membuatnya ditetapkan sebagai pelaku. Dalam kasus ini, polisi sendiri ini mengakui kalau kasus pembunuhan dari Akshena ini sangat sulit untuk diungkapkan siapa pelakunya dan apa nih motifnya. Dan di tengah kebuntuan itu, tahu-tahu nih di tahun 2017, ada sebuah hal yang mengejutkan, gengs. Yang mana akun Twitter milik Aceh tiba-tiba aktif dengan adanya sebuah postingan bertuliskan "Aku" di tanggal 14 November 2017. Itu sekitar pagi-pagi deh tuh. Tapi nggak beberapa lama kemudian, itu cuitan Twitternya langsung hilang kayak di-delete gitu. Nah itu jadi siapa yang main-main dengan akunnya Aceh yang orangnya aja udah nggak ada? Siapa yang bisa meretas dan sampai bisa tahu passwordnya, gengs? Misteri banget nggak sih? Udah 5 tahun sampai sekarang nih, belum juga terpecahkan. Terakhir sih di awal tahun 2020 ini, saksi interogasi yang tadi berjumlah sekitar 15 orang, itu meluas menjadi 28 orang. Namun ya itu, belum ditemukan dan ditentukan siapa pelaku sebenarnya. Menurut salah satu berita yang gue baca, ada update juga tentang kasus ini, yang saat itu, dari 28 saksi ini berada di lokasi kejadian sewaktu hari di mana Aceh ini diperkirakan ditenggelamkan. Orang ini katanya lagi naik sepeda dan saat itu kejadiannya kan lagi hujan lebat banget. Yang mana jadinya di sekitaran danau itu yang biasanya rame pada nongkrong-nongkrong itu jadi sepi ya kan soalnya hujan. Terus orang yang naik sepeda mau berteduh ini ngelihat ada 2 orang yang lagi duduk-duduk dekat danau. Terus dia bingung ngapain itu orang 2 di sekitaran danau hujan-hujan kebasahan basah kuyup tapi nggak pergi-pergi. Nah hal ini sendiri sih masih ditelusuri akan identitas dari 2 orang itu siapa dan apakah memang ada hubungannya dengan kasus ini. Yang jelas sampai detik ini pun keluarga korban juga masih terus menuntut untuk keadilan untuk ditemukannya pelaku dalam kejadian ini. Ya semoga aja kita doakan semuanya terungkap hingga akhirnya para keluarga ini bisa menjadi lebih tenang. Begitupun juga dengan almarhum Aceh yang semoga tenang juga di sana. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe sampai di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @heroteladivan. Sampai jumpa ya di kasus selanjutnya. Dadah!